Cocok banget nih lagunya One Direction sama kalian. Pas banget. Pas. Selamat pagi gitu kayaknya. Selamat pagi gitu. Kita kasih lagu boy band terus lah. Ini boy band banget. Kan kita emang kebetulan yang mendatangkan boy band. Iya. Aduh, itu band banget. Oke, masih ada Alexa di sini dan sekarang kita akan bahas tentang tahukah kamu? Tahu. Dengar ya, awas kalau nggak tahu. Tahu. Oke. Ini pada tahu nggak Saya mau kalau nanya sama Aki dulu nih. Aki. Waktu syuting Patriot itu pakai high heels nggak? Pakai Pak. Kan kelihatan lebih tinggi daripada yang Oh, itu lainnya. pakai high heels ya. Itu. Hanya disamarkan dalam bentuk sepatu bot. Begitu. Itu dalamnya high heels. High heels. berarti- Botnya itu karton, Pak. Dibikin Satria juga doyan pakai high heel. Kita dengerin dulu suara dia. Habis. Soalnya ngebahas banget. Oh, iya. Lebih ke abis ya. Dari tadi makanya banyak kan. Laku soalnya banyak yang beli. Dolce Caranya habis. Gabbana lama. Satria banyakan dokem bukan apa-apa. Suaranya serem. Dokem. Angkatan berapa, Neng? Gitu. Bahasanya dokem. Saya mah orangnya vintage. Umur muda banget. Fajar juga kalau lari pakai high heels kan, Jan? Playground pakai high heels. Pakai high heels juga. Biar kelihatan, kurang tinggi soalnya. Tapi ternyata high heels itu dulu dipakai tentara memang buat perang. Oh iya dulu. Ya, kalau ada senjatanya, pelurunya habis, pisau nggak ada, pakai high heelsnya lempar. Jadi memang ternyata pada tahu nggak sekolah high heels memang justru dipopulerkan pertama kali oleh pria. Pas zaman perang, high heels juga sudah ada sejak abad ke-16. Benar. Stiletto gitu. Oh jangan nggak stiletto juga, gimana perangnya? Stiletto, gitu. Stiletto tuh Prajurit gokil. Persia yang mengendarai kuda Tuh kan. supaya baik jalannya. Klasik dong. Itu zaman dulu tuh high heels tuh. Itu lebih ke kentang heels kayaknya. Enggak, Itu lumayan high tidak? kan 10 cm. Dia heels 3 cm, 3 cm doang. Terus suka ngeliat cewek pakai high heels yang bentuknya seperti apa? Gerbok pisang. Boxnya gede-gede dong berarti ya? Yang lancip-lancip lucu-lucu gitu. Yang ngancip ya, yang stiletto. Terus yang apa adanya aja. Tapi ternyata high heels itu digunakan untuk mempertahankan kestabilan kaki prajurit saat menginjak pijakan kaki pada kuda. Ini dapat membidik panah mereka justru secara lebih jitu. Tapi high heels itu tidak digunakan berjalan setiap hari. Jadi di Khusus kuda buat doang. naik kuda aja. Buat naik kuda Karena doang. itu ujung belakangnya itu kan kalau kita naik kuda kan Buat sangkutannya kali iya ya? buat sangkutan yang kita Di masuk pedalnya. dulu, pedalnya. Wih, pedal gila, sepeda kali pedal. Dia tuh kudanya kalau nggak salah double pedal dah. Fajar tuh makanannya Fajar itu. Anak metal ya. Kudanya merah. Kudanya metal. Ada juga nih, tahukah kamu ada cara diet buat wanita di Hong Kong yaitu dengan cara menempatkan diri dengan mata melihat ke matahari dalam waktu yang lama. Ih bukannya bahaya ya. Waktunya setengah hari sampai matahari terbenam. Lama amat. Lama amat nggak ada kerjaan apa tuh ibu-ibu? Dilakukan di pantai dengan melepas alas kaki, memakai kacamata, dan menyetel alarm ponsel. Oh gitu caranya. Oh, caranya gitu bersin gitu. Itu keluar lemaknya semua. Gitu. Itu keluar lemaknya dari mulut. Ini termasuk salah satu program diet lu ya? Iya. Ngeluarin lemak ya? Lihat matahari. Diet matahari gini. Tahukah kamu kalau bersin itu kecepatannya sama kayak roket pas mau take off. Ya benar. Benar ini pernah. Itu Saya nggak tahu. speednya sama. Sama dorongannya ke atas. Wih. Aku baru Baru tahu. tahu, Terima Kamu kasih ya. baru tahu. Ternyata Hari ini Aki kamu luar- lebih pintar dari kemarin. Terima kasih Aduh, banget. luar Sama-sama. biasa, Aki. Gitu ya. Terima kasih. Semuanya Luar saya pakai biasa. dulu ya. Goblok sesat. Jamaah saya juga. Enggak, gue tahu nih, dia kan pakai kacamata, nyetel alarm ponsel, terus kurang Menghadap lebih badan ke matahari. setengah hari ya. Ah. Itu diet matahari. Menurut gue bukan gara-gara dia lihat ke matahari dah. Tapi Dia seharian itu dia lapar kagak makan, makanya dia kurus. matahari makanya kurus. Kagak ada Atau mungkin juga hubungannya sinar deh. ultraviolet itu Oke. membakar tubuh kita sehingga kita keluar kalori. Oh. Gitu. Karena Saya kita nggak dengan berkeringat teori kan. seperti itu. Kita berkeringat, keluar kalori itu akhirnya membuat diet secara nggak langsung. Kalau lu nggak kerja Kira-kira sih nggak nih. apa-apa ya setengah hari. Enggak, pertanyaannya itu dilakukan dalam tempo waktu yang berapa lama gitu. Nah, seharian dia bilang. Enggak, bukan berapa Berapa- hari. berapa hari? Kalau Berapa setahun, hari itu? kalau Kurang setahun lebih- garing juga kayaknya. Iya, iya. Selain kurus gelap. Iya, lama-lama ya kurus enggak hitam. Ya,
ini juga pokoknya ya benar. Ini katanya menurut mereka ya, energi solar yang diserap itu dapat mengganti dengan kalori yang mereka butuhkan setiap hari. Betul. Yang biasa didapat dari makanan mereka nggak makan tapi dapat energi dari matahari tersebut. Nah. Tapi ternyata dokter juga tidak menganggap ini ide buruk karena kita tetap perlu Asupan makanan. Iya, nggak boleh juga terus-terusan begitu. Dijemur matahari tapi kita Ada nggak yang ada mau asupan mencoba makanan. mungkin diet seperti ini, tapi kalau terlalu banyak, Gue energi sholat aja lah. oh my god, lanjut. Nah, ini Nih, dia. coba kamu coba. Ternyata Aki, kepribadian seseorang dapat dinilai dari cara dia memasak telur. oh ini termasuk yang mana bukan nih? main. Lu telur harus masak apa? Telur apa telur? Telur. Telur. Beda loh, telur sama telur. Hah? Matang. Yang penting matang. Lo nggak ceplok? Oh enggak, gue ecek-ecek. Oke, dia Scramble. ecek-ecek. Sama kayak hidupnya berantakan. Banyak yang suka orang berantakan. Itu orang yang ngerapihin. Oh, Lagi. Fajar lu masuk yang suka goreng telur, pasti pada bisa ngegoreng telur sendiri kan? Telur Kalau sendiri. ceplok tuh enaknya yang setengah mateng tuh, yang kuningnya masih agak becek-becek gitu. Becek-becek gitu, Iya, enak banget. Yang dipetesin langsung berantakan. gitu. biar. Berantakan juga. Berantakan juga. Berantakan juga. Coba dong dimasak telurnya tuh. Kok gue nggak lu tanya sih? Ya, coba tinggal suruh praktekin dulu. Nyalain nih. Nyalain. Nyala dong. Mendingan Fajar. Nah, Emang keren sih. Satrio kan orang arik, Fajar setengah ceplok arik. tapi yang masih setengah matang. Terus abis matang ditaruh mana nih? Masukin situ. Langsung makan ya? Masukin Taruh situ. aja. Udah taruh aja bawah. Kebanyakan Ih, itu air. Pinter Fajar luar biasa. Nggak hancur loh kuningnya lo. Luar biasa. Tapi kalau Tapi keraknya masak, masuk. tapi kalau masak telur itu jangan minyaknya banyak begitu ya. Iya makanya itu dia tadi. Iya, Bukan saya harusnya loh ini. bahkan Bukan saya loh ini. Tidak baik ini buat tidak kesehatan. baik. Bahkan nggak usah pakai minyak seharusnya. Betul. Kalau gue senengnya yang variasi. Nggak nanya ya? Nggak apa-apa. Lo apa ya? Maksudnya gimana ya? kasih telur sambil baca-baca doa-doa apa gitu gitu. Iya, gue bosenan soalnya. Sebentar lagi Kadang- nanyain dulu telurnya apa. Kadang bikin ceplok, kadang bikin dadar. Oh berarti lo kadang suka aja lo juga. Bang Andar lo Kadang Gua setengah suka mateng, kadang mateng. di dadar gue suka. dadar. Gue juga kalau ceplok yang agak jangan terlalu matang. Jadi ini ternyata kepribadian bisa dilihat dari cara memasak telur ya. gitu. Kalau goreng setengah matang, orang itu adalah orang yang ceria, mudah bergaul, Oh gitu. suka mendengarkan musik upbeat, Mudah bergaul. tapi misterius dan sulit dipahami. Nah, ini Fajar. Benar ya, benar ya. Tapi gue juga suka goreng setengah matang, termasuk itu. Tapi gue apa aja lah sih sebenarnya. Kalau yang suka telur rebus, gue nggak begitu suka telur rebus. Ada yang suka telur rebus sampai matang. Nggak suka Telur rebus gue. sampai matang. tuh masih Pace lu telur suka bundar ya? pace? Ini kayaknya rebus telur Wah, sampai matang ini. ini. Apa? Telur ceplok cuman harus agak gosong. Telur Harus ceplok matang tapi banget. matang berarti telur matang Oh, ya. cakep Fajar luar biasa. Jadinya bagus ya. Sama Silakan. Ini yang ditusuk blus ya. Wah, keren. tes ya. Ya tes. Oh iya benar tuh, benar. kan? Oh iya benar. Itu yang menyerap ke nasi yang bikin enak. Kayak mbak gitu ya, ditusuk bles, tubles. Telurnya tubles. Cakep. Jadi kalau yang suka rebus telur sampai matang, orangnya itu sedikit berantakan. Oh enggak. Satrio. Anak-anak ya. Gorak-arik. Tak tertata, tak punya pemikiran yang matang. Tipe orang yang tidak peduli orang mau mikirin apa tentang kita. Apa? Suka Suka olahraga olahraga dan peduli tentang Nggak kesehatan. mungkin Itu tapi. Fajar itu. Itu Fajar. Telur Itu rebus ya? Fajar. Ini Itu lu telur kayaknya. rebus Yang harusnya suka Jar. ngejim-ngejim gitu tuh. Nah. Oh, Fajar lagi Harusnya berarti. Fajar Fajar tuh. lagi. Kenapa gue semua? Radat. Dadar. Lu Ki, dadar nih kan? Lu suka dadar kan? Enggak, gue mix semuanya. Gue kadang-kadang ganti-ganti. Oh, lu semuanya suka berarti ya. Berarti ya Kalau semua. suka telur dadar tuh. Dadar apa Bang tuh? Andre wedor dadar. Iya, saya nih. Jiwa disiplin, terutama terhadap diri sendiri. Orangnya rapi dan tertata di rumah. Bener banget. ya. Biasanya sosok ayah atau ibu yang teladan di Kan rumah. main. Tak pernah puas dengan satu Bener hal. banget ini. Oh salah Hes, gue harusnya ini telur mata sapi. iya, Telur iya. Lu banyak ralat-ralat lu. Iya benar. Oh iya, telur mata sapi. Gua juga. Coba. Punya jiwa yang Oh, mengikuti kalau setengah aturan matang zaman kayak dulu. rebus ya. Iya, Oh iya. Tapu ya. Iya,
Kan vintage kan. Karisma yang dipunyai bisa membuat mudah menjalin pertemanan dengan siapa saja. Suka traveling kemana saja dengan teman yang berbeda-beda. Tambahin. Jadi banyak. Yang menenangkan dan menyegarkan dengan teman yang berbeda-beda. Tergantung ketemu sama siapa. Nah, iya itu kan. Sama pengennya sama yang mana? Menikmati lingkungan dan alam yang menyegarkan, pas banget. Pas banget. Tipe petualang nggak ya? Tipe. Telur obrak-abrik enggak ada. Itu artinya orangnya sopan, santun, baik, dan tertata rapi. Nanti kita tipe orang Arif akan kita selidiki lebih dalam ya buat Satrio. Kasihan nih belum dikasih tahu. Enggak, tipe orang Arif. jangan komenin udah. Tapi ngomong-ngomong, Lu lebih masuk ke dadar lah. Udah Tadi yang nggak mana yang cukup. berantem? Udah yang mana aja. Mas. Yang telur rebus. Seneng banget orang lihat gue berantakan. itu emang bener ya, belum berantakan. Hidup gue berantakan lu tuh orang Bercanda. rapinya. Nah, Alexa pernah nggak main band di sungai? Pernah nggak sih pernah, sebenarnya. belum pernah. Yang di Kalimantan tuh sungai gede banget tuh. Oh iya pernah. Di Banjarmasin. Banjarmasin. Ceritain dong. Beneran. Banjarmasin nih. Main di sungai bener. Lagi ada festival Sungai. gitu. Festival sungai terus Kapal-kapal kapal-kapal gede. Banyak. Ada yang kecil sama yang gede dihias-hias gitu kayak. Oh, Nah, ini sebenarnya dia nanya buat bridging dong loh, buat iseng. Tapi nggak apa-apa, tapi pengalaman berbagi. Pernah Jadi, ngalamin. jadi biar dia ganti bridging lagi nanti. Biar dia yang ngomong nggak apa-apa loh, kasih kesempatan dia Coba. ngomong. Aduh. Suaranya habis. tapi mempunyai keunikan sendiri ya manggung di depan apa di sungai gitu gila. ya. Seru Keren. sih. Penontonnya juga duduk di kapal gitu. Kapalnya yang nonton. Oh, kapal. Kalau nggak gerak. Padahal sekali-sekali kalau gitu boleh nyobain manggung di sungai yang memiliki 5 warna berbeda. Waduh. Mejiku Ibini. Magico Bini ya. Magico, Hibini. Yang pertama itu ada gitu. Sungai Cano Cristales di Kolombia ini. River of Five Colors. Ih, Gue mesti ke Kolombia. Harus ke sana, ada 5 warna di sana tuh. 5 warna lagi. Wah, keren banget. Di Ini bagian batu dasar apa sungai nih? terdapat gang-gang dalam jumlah besar. Berarti dia apa banyak komplek ya di dalamnya ya? Ada gang 1, Gang. Bukan. banyak apa Itu yang awas anjing galak, ganggang. gonggong. Jadi gang-gang ini tumbuh subur di atas berbatuan alam. Wah. Ada warna biru, merah, coklat, hijau, dan kuning. Pantulan dari 5 warna-warni ini yang kemudian terlihat dari atas permukaan airnya yang bening. Makanya sungai ini disebut Rainbow River. Agak kayak yogurt gitu ya. Iya, ya. Kalau dari Keren banget. Kolombia ya. Lucu Rainbow River. Ganggang tuh apa sih? Apa? Ganggang tuh apa ya? Itu apa? Kayak plankton gitu. Plankton dia apa? Rumput laut gitu. Kayak rumput laut gitu. Betul. Cuman warnanya beda-beda ya. Jadi kelihatan pantulannya ada 5 warna. Orang pernah dinyanyiin kok. Apa? Opa Ganggang Style. Itu cara bangun piramid. Ah, ini ada lagi nih. Tahu cara bangun piramid? Tahu. Oh. Coba kita lihat. Gimana emang Ini. caranya, Pak? Apa? Banyak yang bilang kalau piramida ini dibangun sama alien setuju. atau makhluk halus. Pasti ini anak Discovery Channel banget. Ternyata nggak begitu. Melalui proses yang cukup panjang juga. Ada ahli yang bilang kalau di dalam bagian piramida ada namanya jalur air. Jadi pas bangunnya ada sungai di tengah-tengah piramida dan dibangun sebuah saluran melalui daya apung air. Kemudian batu-batu yang diangkut ada sekitar 2,3 juta batu besar. Jadi dalam piramida itu rupanya ada saluran air juga. Wah, pintar. Nah, gitu. Tapi Nah, ada banyak untuk mengolahnya, teori, Bang, ya. para pekerja tambang di dalam air itu ketika batu telah jadi dibentuk yang sama, selama ada air bisa menghemat tenaga kerja. Oh, itu dia batu-batunya tuh. Jadi batunya diapungkan dan 4 sisi piramida masing-masing punya jalur air untuk mengangkut batu. Oh, oke. Jadi orang-orang sana ngangkut batunya gampang lewat air itu. Jadilah seperti itu. Nah, Kalah pintar sama orang zaman dulu kita. orang zaman dulu canggih-canggih. tapi- Udah Gue bisa tetap nih. nggak percaya sih. Teknologinya tetap terlalu maju Gue tetap soalnya. nggak percaya sih. Nah, Soalnya mesti ke ada sana, teori ya. astronomika yang bilang gitu, ya ada yang membantu lah. Ada yang membantu, karena Seperti Itu orang itu. zaman Karena- sekarang mundur ke belakang udah gitu. Iya nggak sekarang gitu nih. Itu salah satu peradaban tertua di dunia. Ya. Betul, Mesir. betul. Kalau dari zaman dulu orang udah sepinter itu, kenapa nggak ada catatannya? Yang pasti gitu. Kan yang pasti Dan- catatan dan perpustakaan bisa- terbesar di bisa Mesir kan dipakai sampai hari dibakar. ini. Kan orangnya masih banyak, Enggak, Neng. bukan Bisa dibakar, diceritain dan bisa dibilang jadi ditulis nol. ulang. Saya setuju yang teori alien itu sih Itu sebenarnya. nggak mungkin Ada itu gue alien nih. Oh, oke.
Dan di situ nggak ada batu. Betul, dan Dialirin batunya tuh mana? diambil Dari mana, dari tempat iya, lain. dari mana? Bohong itu. Berarti ada bantuan sesuatu ya dari luar sana. Ya? Dari yang maha kuasa. Dari mungkin. yang maha kuasa. Dari Panglima Timur. Bisa jadi. Bisa jadi. Nanti kita gini aja ya Pak ya. Gini aja ya Pak ya. Bapak bertiga tenang, Bapak juga sabar. Kita coba ya. Tenang, Oke, enggak. sabar. Kita ini aja. Kita satu tim lah. Tenang, ya, Alien ya, kan? ya, Iya kan? saya Nggak mungkin, setuju. nggak mungkin. Sanusi. Kita harus tidak bisa Ibu Hesti. Ibu Hesti ini masalah harus diselesaikan supaya diluruskan. Enggak, saya mintanya tenang Karena dulu tidak aja. sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri Saudara keadilan. Aki, ini masalahnya piramida Dan perjuangan ini pergerakan kemerdekaan negara Saya Indonesia tahu. kelas Sabara kepada saat yang berbahagia. kita harus Dan lebih selamat kooperatif. sentosa. Ya enggak? Ngomong apa sih kita? Sebentar, Cepopon cari palu dulu. Alasan, pernah nggak manggung tiba-tiba closing? Pernah. Pernah nggak bangun tiba-tiba closing? Pernah kan? Jeng. Closing. Hebat. Pernah ya? Semua pernah lu, Alexander. Bener ya, Luar itu biasa luar sekali. biasa. Pernah nggak lihat orang matanya teloran? Oke, Alexa, terima kasih sudah hadir ke sini. Ya, thank you, Fajar, Alexa. Aki, Satrio. Thank you ya. Buat sahabat pagi, kita ketemu lagi seperti biasa dari Ya. Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Ya, saya Andre Taulani. Di Prodinata. Dan juga Alexa. Pace di sana. Sampai jumpa lagi di pagi-pagi.